Jalan-jalan ke Mekarsari, ada Mang Tatang ketemu pelajar. Perkenalkan saya Purwo Besari, selamat datang Sobat Belajar. Selamat datang Sobat Belajar bersama Kak Purwo Besari lagi. Nah Sobat Belajar, bagaimana liburan akhir tahunnya? Sudah menyenangkan dan memuaskan atau masih belum juga? Nah kakak harap Sobat Belajar sudah merasa tercukupi ya liburannya, karena kita harus kembali lagi ke realita bahwa sebentar lagi sudah akan memasuki yang namanya SNMPTN, masa untuk kita masuk perguruan tinggi. Nah selalu dilanjutkan dengan SBMPTN melalui UTBK-nya. Itu pun sudah dijelaskan melalui siaran langsung pada tanggal 4 Januari tadi melalui lembaga LMPTN itu sendiri, oke? Nah jadi Sobat Belajar harus berusaha dengan giat karena persaingan di depan mata sedikit lagi dan akan sebentar lagi kita laksanakan dan kita hadapi. Namun Sobat Belajar akan sangat bersyukur karena sudah ada berbagai platform. Salah satunya yang akan kakak jelaskan kalian untuk menjelaskan mengenai materi UTBK Bahasa Indonesia. Nah jadi mudah kan belajar? Karena belajar itu mudah, ayo belajar. Jangan kemana-mana ya Sobat Belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Halo Sobat Belajar, selamat datang kembali bersama Kak Purwo Besari. Nah Sobat Belajar, di sini kakak akan memasuki materi yang pertama adalah pemahaman bacaan. Salah satu tes yang akan Sobat Belajar nanti laksanakan ketika UTBK SBMPTN Bahasa Indonesia ya, atau khususnya dalam Bahasa Indonesia ya, adalah pemahaman bacaan, oke? Nah, ini ada teks 1 dan juga ada teks 2, dan di sini Sobat Belajar untuk mengefisiensikan waktu dan juga langsung fokus kepada Sobat Belajar mencari jawabannya, langsung fokus kepada soalnya saja ya Sobat Belajar. Nah, ini dia. Kedua teks di atas menjelaskan tentang, kalau misalnya pertanyaannya mau seperti ini, mau tidak mau ya kita harus membaca kedua teks tersebut. Nah di sini dibutuhkan kemampuan membaca cepat kita, namun kita juga harus fokus apa yang dimaksudkan oleh teks. Oke, mau tidak mau kita membaca kedua teksnya. Oke, kita baca dulu teks pertamanya ya Sobat Belajar ya. Obat telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia masa kini. Bahkan begitu akrabnya orang justru semakin tergantung pada obat. Semakin biasa menggunakan obat. Penggunaan obat-obatan kini justru terlihat sebagai gaya hidup modern. Mereka perlu tampil seksi, bukan sehat. Perlu obat kuat, bukan hidup harmonis, dan lain-lain. Dan faktanya, zat-zat yang terkandung dalam obat dan efeknya bagi tubuh kita sering tidak kita perhatikan karena menganggap obat itu menyembuhkan tanpa memerhatikan apa yang sebenarnya terkandung dalam obat tersebut. Nah, dalam pemilihan obat harus diperhatikan adanya kandungan bahan-bahan kimia yang justru menimbulkan dampak buruk terhadap tubuh kita. Oke, kita analisis dulu dan kita akan mencari tahu apa sih maksud dari teks pertama ini ya Sobat Belajar. Nah, di sini obat telah menjadi bagian hidup yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia masa kini. Bahkan begitu akrabnya, di sini ada penekanan orang justru semakin tergantung pada obat. Nah, oke, berarti orang memiliki pemikiran atau pendapat bahwa mereka sangat tergantung. Si penulis mengatakan orang-orang berpikir mereka sangat tergantung kepada obat-obatan untuk orang-orang masa kini ya. Nah, lalu di sini juga ditekankan obat-obatan kini justru terlihat sebagai gaya hidup. Nah, orang memiliki pola pikir bahwa obat-obatan adalah gaya hidup. Karena apa? Karena ternyata untuk tampil seksi, bukan sehat kan, lalu juga obat kuat, dan juga bukan untuk hidup harmonis dan lain sebagainya. Nah, faktanya obat yang terkandung efeknya bagi tubuh kita sering kita tidak perhatikan karena obat itu menyembuhkan tanpa memerhatikan. Nah, di sini ada keterangan ini, banyak orang yang lebih menganggap obat itu untuk menyembuhkan tanpa memerhatikan efek apa yang sebenarnya terkandung dalam obatnya. Jadi tanpa memerhatikan efek sampingnya seperti itu, karena hanya tahu obat itu menyembuhkan, padahal obat itu sesuai dengan takarannya gitu kan, dosisnya harus tepat seperti itu. Oke, nah itu jadi di sini lebih ke bagaimana opini masyarakat terhadap obat saat ini seperti itu ya. Sini. Jadi di sini adalah mengenai opini masyarakat tentang obat.
Nah, di sini mengenai opini masyarakat tentang obat itu sendiri, oke? Lalu yang kedua, pada umumnya orang memandang obat sebagai sesuatu yang ajaib dapat menyembuhkan segala penyakit dengan cepat tanpa efek samping. Semua obat adalah racun kecuali diminum sesuai dengan dosis yang diizinkan. Hal itu menyadarkan kita bahwa dengan mengonsumsi obat, kita harus memerhatikan dosis yang tepat untuk kesembuhan yang diharapkan. Masyarakat menaruh harapan besar akan obat. Namun, hal tersebut tidak sebanding dengan pengetahuan masyarakat akan obat. Informasi tentang pentingnya obat, penggunaan dan bahayanya yang sangat penting bagi masyarakat gitu. Nah, di sini juga kita akan lihat dan kita akan analisis apa maksud dari teksnya. Di sini ada ditekankan kepada pandangan masyarakat tentang apa itu obat dan bagaimana masyarakat memandang itu obat di sini. Memandang obat sebagai sesuatu yang ajaib dan dapat menyembuhkan segala penyakit, itu kan dengan cepat tanpa efek samping seperti itu. Lalu di sini juga dinyatakan bahwa dicatatkan bahwa masyarakat menaruh harapan besar akan obat karena merasa bahwa obat adalah sumber untuk kesembuhan segalanya gitu kan, dan mereka tidak memberikan efek samping seperti itu. Nah, lalu di sini juga masyarakat tuh tidak tahu nih, pengetahuannya tidak berbanding lurus dengan bagaimana sih penggunaan yang baiknya, lalu juga bahayanya seperti apa sih. Nah, itu tidak ada masyarakat. Jadi masyarakat ini memiliki pandangan obat namun belum secara tepat atau secara kompleks atau komprehensif mengenai si obat ini sendiri gitu kan. Jadi di sini juga masih ada pandangan masyarakat tentang obat. Pandangannya sangat beragam ya, ada yang mengatakan obat adalah sumber kesembuhan dari segala penyakit dan lain sebagainya. Nah, tentang obat ya. Nah, pandangan masyarakat tentang obat itu sendiri, oke? Nah, oke, sekarang kita akan melihat apakah pilihan paling tepat kebutuhan manusia akan obat, ataukah B, cara konsumsi obat, ataukah C, anggapan masyarakat akan obat, ataukah D, pengetahuan masyarakat akan obat, ataukah E, harapan manusia akan obat. Nah, yang pertama tentu saja kita sudah bisa mengatakan bahwa opini masyarakat terhadap obat adalah beraneka macam kan, ada yang mengatakan menyembuhkan, lalu juga tanpa memberikan efek samping dan lain sebagainya seperti itu kan. Nah, lalu yang kedua juga obat adalah sumber untuk kesembuhan, tapi masyarakat tidak tahu nih bagaimana penggunaan yang baik, bahayanya dan lain sebagainya seperti itu. Jadi di sini sudah sangat jelas sekali bahwa masyarakat ini memiliki tingkat pengetahuan yang berbeda kan obat gitu kan. Bahwa pengetahuan masyarakat itu belum sepenuhnya tepat untuk obat itu sendiri. Nah, jadi pilihannya adalah yang D. Nah, kenapa di sini tidak ditekankan mengenai anggapan masyarakat? Kan anggapan masyarakat hanya berada ditekankan kepada teks pertama saja seperti itu di sini. Sementara di teks kedua sudah ada menyinggung masalah pengetahuan, dan teks pertama pun sudah ada anggapan masyarakat tentang pengetahuan tanpa memperhatikan mengenai bagaimana efek samping yang ditimbulkan. Itu adalah adanya kedua kesamaan. Jadi pilihan dia adalah pilihan tepat dari kedua teks tersebut seperti itu ya. Karena jawabannya adalah di sini pertama cara konsumsi tidak dijelaskan, di sini juga dijelaskan tapi bukan secara keseluruhan menjelaskan kebutuhan manusia akan obat seperti itu. Nah, ini juga ada teks, lalu kita akan lihat pertanyaannya. Nah, ini dua. Oke, kata tersebut pada kalimat keempat di atas merujuk pada, kita akan lihat dulu ya. Sampai saat ini, narkoba masih mengancam masyarakat Indonesia meski Indonesia telah berkomitmen untuk bebas narkoba dan HIV/AIDS pada tahun 2015. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pengguna narkoba yang terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 1970 diperkirakan hanya 130.000 orang yang menggunakan narkoba.
Dan pada tahun 2009 terdeteksi 2% penduduk Indonesia pernah bersentuhan dengan narkoba atau meningkat 0,5%. Wah, jadi terjadi peningkatan ya Sobat Belajar dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut tadi apa yang sudah kakak jelaskan? Nah, adanya peningkatan si pengguna narkoba itu ya. Hal tersebutnya peningkatannya karena ada peningkatan dari tahun sebelumnya. Adanya peningkatan persentase dari tahun sebelumnya. Hal tersebut sangat mengkhawatirkan semua pihak, khususnya Badan Narkotika Nasional, seperti itu. Nah, jadi apa jawabannya untuk menjelaskan hal tersebut? Nah, kata tersebut pada kalimat keempat di atas merujuk pada apa? Peningkatan penggunaan narkoba. Ini dia, karena tadi ada persentase peningkatan. Jadi bukan tentang narkoba masih mengancam, tapi lebih ke menekankan hal tersebut, hal yang terjadinya adalah peningkatan persentase dari si narkoba itu sendiri. Si penggunaan narkoba, bukan si narkoba, tapi peningkatan penggunaan narkoba, oke? Dan di sini juga bukan menjelaskan persentase pengguna narkoba ya, tapi penggunaannya. Beda ya, pengguna dan penggunaan. Oke, nah ini juga ada teks untuk menjawab soal nomor 3 sampai nomor 5. Nah, karena ini sudah ditentukan untuk menjawab nomor 3 nomor 5, kita langsung fokus aja ke soalnya. Nah, ini dia. Kalimat manakah yang sejajar dengan kata deregulasi pada kalimat 1 teks A? Nah, ini langsung sudah memfokuskan pada kalimat 1 teks A ya. Nah, berarti kita langsung fokus saja ke pertanyaannya. Dan di sini kakak sudah menempatkan kalimatnya, jadi Sobat Belajar tidak perlu lagi untuk melihat ke teks sebelumnya. Namun nanti ketika UTBK, Sobat Belajar harus mencarinya sendiri ya. Oke, kita baca dulu kalimatnya. Untuk mendorong perekonomian rakyat, banyak ahli menyarankan agar paket-paket deregulasi dapat secara langsung mendorong tumbuhnya perekonomian rakyat. Nah, deregulasi memiliki makna adalah pemberhentian kebijakan atau penghentian ya, bukan pemberhentian ya, penghentian kebijakan atau penghentian aktivitas. Kebijakan atau di sini aktivitas ya. Nah, jadi deregulasi adalah penghentian kebijakan atau penghentian aktivitas itu sendiri, oke? Nah, yang manakah yang memiliki makna yang sama? Yang pertama, polisi akhirnya membubarkan demonstran yang sudah melewati batas izin, atau KB, pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas cenderung menurun akhir-akhir ini, atau KC, langkah-langkah yang ditempuh telah disesuaikan dengan kondisi masyarakat pedesaan, atau KD, pertumbuhan ekonomi meningkat sesuai dengan prediksi sebelumnya, atau KE, pemerintah sedang merumuskan upaya pelaksanaan revolusi mental. Nah, kira-kira yang mana nih Sobat Belajar yang jawabannya tepat ya Sobat Belajar? Oke, kita akan lihat dulu yang mana diidentifikasikan atau yang memiliki makna dengan deregulasi. Oke, kita kan dari kalimat pertama. Di sini adanya kata membubarkan, rekanannya. Lalu di sini adalah kata menurun. Lalu yang C adalah disesuaikan. Yang E meningkat. Lalu yang E pemerintah merumuskan. Nah, dari sini kita sudah bisa lihat nih yang mana kira-kira yang maknanya berbeda. Nah, nanti jadi Sobat Belajar langsung cari kata kunci dari masing-masing jawabannya ya, supaya tahu, oh ini maknanya sama, oh ini maknanya berbeda, seperti itu ya Sobat Belajar, oke? Yang pertama adalah menghentikan kebijakan atau aktivitas. Kita lihat membubarkan, menghentikan ya, bahkan ini ya menghilangkan gitu kan. Oke, berarti ini sudah tepat ya. Oke, kita kasih warna hijau deh biar beda. Nah, oke, ini sudah tepat. Lalu yang kedua adalah menurun. Nah, menurun ini bukan menghentikan ya, atau tapi juga adanya penurun atau pengurangan ya, mengurangi tingkatan gitu kan, menurun ya. Nah, jadi dari baik jadi buruk gitu kan. 1 jadi 10 9. Oke. Disesuaikan juga bukan ini salah ya Sobat Belajar, maaf, ini salah. Lalu ini juga salah.
Meningkat juga bukan penghentian, salah, merumuskan juga bukan. Oke, jadi jawabannya yang tepat adalah yang pilihan A. Polisi akhirnya membubarkan demonstrasi yang sudah melewati batas izin. Nah, jadi untuk menjawab soal seperti ini, sobat belajar langsung pertama cari tahu dulu ini maknanya apa. Kalau tidak tahu artinya, cari disesuaikan dengan konteks. Ini dari kata regulasi atau membuat kebijakan. Regulasi artinya mengatur ya, atau membuat kebijakan. Regulasi yang mengatur atau membuat kebijakan. Nah, deregulasi memiliki makna yang bernegasi, yaitu tidak untuk membuat kebijakan, artinya menghentikan kebijakan seperti itu. Ya, atau bisa juga bisa dikatakan regulasi menjalankan kebijakan atau membuat suatu aturan. Nah, deregulasi tidak menjalankan kembali, itu penghentian seperti itu. Oke, nomor 4. Nah, apa simpulan kedua teks di atas? Nah, kalau yang namanya simpulan, mau tidak mau ya Sobat Belajar, kita harus membaca kedua teks secara keseluruhan lagi nih Sobat Belajar. Dan untuk bisa mengetahuinya, oh ya, kakak mau memberikan tips dulu. Yang namanya simpulan ini berbeda dengan nama rangkuman ya Sobat Belajar ya. Kalau yang namanya simpulan, ini maknanya tidak tersurat tapi tersirat atau secara implisit. Jadi kita harus menyimpulkan sendiri, oh maksudnya ini ya. Itu. Contohnya misalnya ada seorang anak yang memegangi perutnya. Lalu juga anak ini melihatnya fokusnya ke arah makanan gitu kan. Lalu juga dia mengeluarkan air liur gitu kan sampai Nah, kesimpulannya apa Sobat Belajar? Kesimpulannya adalah anak ini merasa lapar dan ingin makan. Nah, itu kesimpulan. Tapi kalau misalnya rangkuman, misalnya adalah apa yang dirangkum? Anak tersebut memegangi perut dan mengeluarkan air liur sambil melihat makanan. Seperti itu. Nah, itu udah merangkum. Jadi yang sudah ada atau eksplisit disederhanakan atau disederhanakan seperti itu. Oke. Oke, nomor 4. Apa simpulan kedua teks di atas? Peran pemerintah di bidang perpajakan diperlukan untuk mengentaskan kemiskinan, atau B, untuk mengentaskan kemiskinan diperlukan deregulasi secara langsung, atau C, kebijakan perekonomian perlu berpihak pada masyarakat ekonomi lemah, atau D, kebijakan perkreditan perlu diperbaiki guna mendorong perekonomian rakyat, atau E, kebijakan pemerintah bidang perpajakan diperlukan untuk pengentasan kemiskinan. Nah, ini ya kita harus ingat-ingat dulu nih, apa sih jawabannya seperti itu. Oke, kita akan membaca kembali kedua teks tersebut ya. Nah, ini dia. Nah, kita akan membaca ya, oke. Yang pertama, untuk mendorong perekonomian rakyat, banyak ahli menyarankan agar paket-paket deregulasi dapat secara langsung mendorong tumbuhnya perekonomian rakyat. Oke. Untuk itu, peran pemerintah dan pengembangan keswadayaan masyarakat penting artinya. Selain kebijakan publik yang menyentuh kepentingan masyarakat, inisiatif yang berasal dari bawah dalam pengembangan keswadayaan masyarakat juga diperlukan. Program perkreditan seperti kredit investasi kecil, kredit usaha kecil, dan program perkreditan lain merupakan bagian usaha menggerakkan ekonomi rakyat. Namun, hal tersebut masih perlu dikembangkan dan dikaji keefektifannya. Nah, di sini jadi sudah bisa diambil kesimpulan bahwa ternyata perlu adanya langkah yang diambil untuk melakukan perkreditan program perkreditan untuk meningkatkan usaha masyarakat seperti itu ya. Jadi kesimpulannya bisa diambil seperti itu. Jadi perlu adanya langkah yang diambil pemerintah seperti itu. Lalu yang teks yang kedua juga sama tentang awalnya tentang perkreditan. Kebijakan perkreditan untuk golongan ekonomi lemah sering mendapat kritikan karena bunga yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Kebijakan ekonomi makro yang mengaruhi proses pemerataan adalah kebijakan di sektor perpajakan. Pertanyaan yang sering muncul adalah sejauh mana kebijakan di sektor perpajakan dapat mengurangi beban golongan ekonomi lemah, dan seberapa banyak pengalokasian penerimaan pajak untuk program yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan. Sistem perpajakan progresif dianggap masih belum adil. Sebagai contoh, golongan masyarakat miskin membayar pajak hampir sama dengan masyarakat yang penghasilan 10 kali lipat lebih
tinggi. Nah, di sini oke. Nah, di sini kalimat utamanya ada terletak di atas, yaitu kebijakan pekreditan untuk golongan ekonomi lemah sering mendapatkan kritikan karena bunga yang. Nah, jadi perlu adanya perbaikan nih tentang sistem perkreditan nih, dijelaskan alasannya seperti itu kenapa. Nah, kalau misalnya kalimat teks 1 adalah bentuknya lebih ke induktif, yaitu kalimat utamanya ada di akhir. Kalau teks 2 lebih cenderung kepada deduktif atau kalimat utamanya ada di awal. Nah, oke, yang sama-sama perlu diperbaiki adalah, atau yang bisa diambil adalah, keduanya sama-sama membicarakan adanya kebijakan perkreditan perlu diperbaiki guna mendorong perekonomian rakyat. Seperti itu ya, karena di awal sudah jelasin bahwa ternyata golongan kenapa kebijakan perkreditan perlu diperbaiki karena masyarakat yang penghasilannya rendah sama bayar pajak dengan penghasilan tinggi gitu kan. Lalu di teks pertama, langkah konkret untuk kebijakan perkreditan harus segera diambil seperti itu. Nah, jadi yang D ini sudah mewakili kedua teks tersebut ya. Jadi pilihan D sudah tepat ya. Oke, itu jawabannya ya sobat belajar ya. Lah yang kelima, oke, informasi manakah yang terdapat pada teks 3A tetapi tidak terdapat pada teks 3B. Nah, sobat belajar, jika sobat belajar tadi fokus dan memperhatikan dengan seksama, maka akan ada melihat perbedaannya yang mana. Pertama, pendapat beberapa ahli, oke, di teks 3A. Nah, pendapat beberapa ahli ini hanya ada terdapat di teks 3A. Di teks 3B tidak ada kata yang menyebutkan pendapat para ahli. Lalu kedua, kebijakan ekonomi. Nah, kebijakan ekonomi di sini terdapat di kedua teks ya. Lalu yang C, program perekonomian, ini juga pada kedua teks ya. Lalu yang pajak masyarakat miskin, nah ini pada teks 3B. Nah, sementara yang sistem perpajakan progresif juga hanya terdapat di 3B. Nah, jadi sudah bisa dilihat ya, yang mana jawaban untuk nomor 5, informasi yang terdapat di 3A tapi tidak terdapat di 3B. Jawabannya adalah yang A ya, pendapat beberapa ahli ya. Nah, ini bisa dilihat di teks tadi, oke. Nah, sekarang kita akan memasuki ke ejaan ya sobat belajar. Ejaan ini adalah kita akan menganalisis bagaimana penulisan yang tepat sesuai dengan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia gitu kan. Apakah baku atau tidak baku, lalu pedoman bagaimana pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEB itu sendiri. Oke, ini dia. Penulisan huruf kapital di dalam kalimat di bawah ini benar kecuali. Nah, di sini adalah huruf kapital. Nah, tadi kakak sudah menjelaskan huruf kapital lah di sesi sebelumnya ya. Semoga sahabat pelajar masih ingat ya. Kita lihat. Di sini kita lihat dulu yang mana dikapitalkan. Generasi muda seharusnya bangga menjadi bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Dan di sini kecuali ya, berarti kita mencari yang salah ya. Nah, di sini sudah benar ya. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sudah benar. Generasi dari kalimat juga sudah benar. Oke. Lalu yang kedua, ayahnya saat ini menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, ini juga sudah benar ya. Oke. Nah, karena ini adalah suatu lembaga pemerintahan, oke. Dan yang ketiga, C, saat ini Departemen Pendidikan Nasional telah berganti nama menjadi Kementerian Pendidikan, dan yang tidak kapital ini benar. Kebudayaan kembali. Nah, dan kebudayaan. Nah, ini sudah benar. Hal yang C, keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 57 tahun 1972. Nah, keputusan Presiden Republik Indonesia di sini nomornya harus kapital, dan ini adalah ini adalah salah satu hal yang harus diikuti karena sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, dan tahunnya di sini juga harus kapital seperti itu ya. Jadi ini salah ya. Di sini ibunya berdinas di Badan Kesejahteraan Ibu, anaknya idenya benar tidak kapital anak. Nah, Kodia Semarang karena kodianya mengikuti kata wilayah geografi atau Semarang, jadi dikapitalkan. Jadi yang di sini yang penulisannya salah adalah yang D seperti itu ya gitu.
kecuali adalah kata dan. Nah, dan di sini tidak usah kapital, misalnya di sini dan. Nah, ini baru tidak kapital, benar, tapi sini kan tidak ada dan, jadi tidak usah ya. Ini harusnya kapital, T-nya kapital. Seperti itu. Itu ya jawabannya ya. Oke, nomor 2, penulisan huruf kapital yang tepat terdapat pada kata. Oke, kita lihat juga penulisan huruf kapital. Oke, penulisan huruf kapital yang tepat. Pertama, Pujangga Mir Hamzah merupakan keturunan sultan. Oke. Nah, di sini pujangganya sudah tepat karena di awal kalimat. Amir Hamzah nama seseorang juga sudah tepat. Keturunan sultan di sini salah ya, keturunan sultan. Karena sultan di sini bukan diikuti oleh nama orang. Jadi di sini adalah bukan gelar yang diikuti oleh orang, sehingga sultannya tidak perlu kapital. Kecuali misalnya Sultan Amir Hamzah, baru itu kapital. Kalau ini karena tidak ada diikuti nama seseorang, maka tidak perlu kapital. Jadi salah. Lalu yang B, selama menjabat presiden, ia sudah berulang kali pergi ke luar negeri. Nah, di sini presiden di sini adalah tidak perlu kapital karena dia tidak diikuti oleh nama orang. Misalnya Presiden Republik, misalnya Presiden Joko Widodo seperti itu. Nah, baru di sini kapital. Jadi di sini juga salah. Oke, yang C, salah seorang pejuang emansipasi wanita di Indonesia bernama Raden Ajeng Kartini. Nah, di sini Esa sudah benar kapital karena di awal kalimat di sini Indonesia, I-nya sudah kapital, benar karena nama negara. Raden Ajeng Kartini, Raden ini adalah gelar untuk nama beliau Ajeng Kartini. Dan ini juga sudah tepat, dan ini yang paling tepat ya sobat belajar, oke? Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, kita akan lihat yang lain dulu. Yang D, dalam pertemuan lurah se-DKI Jakarta hadir Gubernur Sutioso. Di sini D-nya benar kapital, lurahnya di sini salah karena tidak ada nama orang, jadi salah. Bukan untuk ke sini, jadi salah ya. Meskipun ini nama kota, jadi tidak perlu dikapitalkan. Dan Gubernur Sutioso di sini sudah tepat karena gubernur bertemu dengan nama orang, jabatannya. Jadi sudah dikapitalkan. Jadinya salahnya di lurahnya. Lalu yang E, negara kapital benar. Kerajaan di sini benar, dan di sini yang salah ya. Raja, misalnya di sini Raja Angling Dharma, misalnya gitu kan. Raja misal Kian Santang di sini kan. Nah, di sini baru rajanya kapital, tapi karena raja tidak diikuti oleh nama orang, maka tidak perlu kapital seperti itu. Oke, jadi ini salah ya. Jadi pilihan yang tepat adalah yang C. Salah seorang pejuang emansipasi wanita di Indonesia bernama Raden Ajeng Kartini, seperti itu ya. Oke, nah yang ketiga adalah penulisan gelar keagamaan nama jabatan yang tepat. Oke, kita lihat dulu ya. Kita akan mencari yang salah, oke? Wakil Presiden Budiono membuka Pekan Raya Jakarta, oke? Nah, di sini sudah tepat sekali Wakil Presiden kapital karena diikuti oleh nama orang, dan Pekan Raya Jakarta di sini adalah nama tempat, gitu kan? Ada suatu Pekan Raya Jakarta adalah suatu wilayah gitu kan tertentu, letak geografi gitu kan. Jadi sini juga sudah tepat Pekan Raya Jakarta ya. Oke, lalu yang ini sudah benar berarti. Lalu yang B, ceramah itu diberikan oleh Dr. Susilo MSc gitu kan. Karena ini dari gelar luar negeri ya, Master of Science gitu kan. Nah, ini penulisannya juga sudah tepat. Titik kalau diikuti nama, koma, dan titik. Ini juga sudah tepat. Dan ini semua yang di awal tidak perlu dikoreksi ya, huruf di awal karena di sini sudah tepat karena sudah kapital semua. Provinsi DKI Jakarta kini dipimpin oleh Gubernur Sutioso. Nah, Provinsi DKI Jakarta di sini juga sudah D, J, Gubernur Sutioso juga ini sudah benar, oke? Ini harusnya provinsi bukan pakai P tapi pakai V ya, provinsi ya. Ini jangan lama. Ia diangkat menjadi Sultan bergelar Sultan Hamengkubuwono. Nah, di sini Sultan Hamengkubuwono benar karena ini adalah gelar. Tapi Sultan di sini adalah hanya sebuah nomina, seperti bukan gelar. Bukan menunjukkan gelar gitu, tapi adalah kata yang arti gelar seperti itu, bukan menunjukkan si Sultan Hamengkubuwono ini. Jadi di sini tidak perlu kapital, jadi biasa saja. Dan di sini berarti dia yang salah. Nah, jadi jawabannya ada yang D. Nah, yang E kita akan lihat dulu. Mantan Wakil Presiden Yusuf Kala kini aktif di bidang sosial. Ini juga sudah benar. Oke. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah, itu ya jawabannya sobat belajar, oke.
Oke, nomor 4. Inti kalimat. Nah, di inti kalimat kita di sini harus bisa menemukan yang mana subjek dan juga predikatnya, yang mana subjek dan juga verbanya minimal ya sobat belajar, karena itu yang diperlukan untuk menjadi sebuah kalimat seperti itu. Oke, kita ngeliat ya. Untuk mendongkrak jumlah penonton, Barcelona menurunkan harga tiket beberapa laga, terutama di Piala Raja. Oke, inti kalimatnya tadi kakak sudah menjelaskan. Kata kuncinya adalah mencari subjek dan predikatnya. Nah, di sini banyak sekali sobat belajar yang kesulitan untuk menentukan yang mana sih yang subjek, yang mana predikat, yang mana kata keterangan, yang banyak terkecoh. Tapi syaratnya harus sudah diketahui dulu ya, yaitu inti kalimat itu minimal terdiri dari subjek plus predikat atau verba. Verba itu apa? Kata kerja ya sobat belajar. Oke, nah ini sekarang kita akan lihat bagaimana menganalisisnya. Oke, pertama dari sini ke sini ini adalah kata keterangan. Nah, kata keterangan ini kenapa bisa terletakkan di depan dan kata untuk boleh di awal kalimat? Karena ini diakhiri dengan dipisah dengan koma yang menunjukkan bahwa ini adalah kata keterangan. Dan kata keterangan ini bisa berada di awal itu menggunakan inversi kalimat atau kalimat yang dibalik. Jadi urutannya misalnya keterangan kan biasanya kan urutannya subjek, predikat, objek, keterangan. Jadi keterangan, subjek, predikat, objek, atau keterangan atau misalnya keterangan, objek, subjek, predikat seperti itu. Nah, itu bisa itu inversi kalimat, oke. Nah, di sini subjeknya yang mana nih? Subjeknya Barcelona di sini ya. Di sini subjeknya. Predikatnya apa? Menurunkan. Nah, di sini. Nah, sudah ketemu nih subjek dan juga verba. Jadi kita lihat yang mana? Barcelona menurunkan. Nah, ada dua nih. Barcelona menurunkan. Nah, kita lihat yang mana yang termasuk pelengkapnya gitu kan. Kan keterangannya di atas ya. Objeknya yang mana? Harga tiket beberapa laga atau harga tiket di Piala Raja. Nah, harga tiket beberapa laga ini adalah objeknya. Di Piala Raja adalah pelengkap untuk melengkapi laganya mana saja Piala Raja gitu. Nah, jadi kesimpulannya adalah Barcelona menggunakan harga tiket beberapa laga karena ini adalah objeknya. Jadi jawabannya adalah yang B. Seperti itu ya jawabannya untuk menganalisis inti kalimat. Oke, ini dia yang selanjutnya. Oke. Ini juga masih sama inti kalimat, kita akan bisa menganalisisnya kalau misalnya kita tahu syaratnya. Syaratnya apa? Subjek dan predikat. Subjek dan predikat. Nah, manakah subjek dan predikatnya? Verba ya maksudnya. Oke, sesuai dengan kesepakatan, Pupuk Kaltim akan kembali menyuplai gas pada Mei 2009. Nah, di sini sudah sangat jelas sekali bahwa sesuai dengan kesepakatan adalah keterangannya. Nah, subjeknya mana? Pupuk Kaltim. Nih, sini ya, Pupuk Kaltim. Bukan pupuk saja, tapi ini adalah menjadi klausa Pupuk Kaltim ya. Makanya Kaltim, dan juga ini sudah benar Kaltimnya tidak kapital ya. Karena bukan menunjukkan bahwa ini adalah geografi atau letak geografi. Itu adalah subjeknya. Nah, yang manakah yang termasuk verbanya? Akan kembali atau menyuplai. Yang benar adalah menyuplai. Di sini verbanya ya. Jadi Pupuk Kaltim menyuplai, mana menyuplai apa? Nah, sudah ada ya, Pupuk Kaltim menyuplai dan gas diberikan objek. Nah, jadi yang B. Suplai gas, nah bukan kesepakatan Pupuk Kaltim atau dan sebagainya. Jadi itu ya jawabannya ya. Oke, ini juga inti kalimat selanjutnya. Nah, bukan inti kalimat ya, kalimat yang baku. Nah, kalimat yang baku ini kita bisa menganalisisnya dengan cara mencari tahu pertama mengenai apa ejaannya, lalu juga dengan tata bahasa, dan konteks kalimat. Konteks kalimat ini akan berhubungan sekali dengan diksi yang dipakai ya. Ini jadi baku atau tidak. Contoh, misalnya kakak adalah misalnya
mengatakan menyiram tanaman tapi membanjiri tanaman. Nah, itu kata kan misal saya diminta menyiram tanaman di pagi hari oleh ibu. Lalu kakak membuat kalimat saya diminta membanjiri tanaman di pagi hari oleh ibu. Nah, katanya memang sama-sama menuangkan air, tapi konteksnya tidak tepat. Jadi itu jadi kata yang tidak baku juga. Oke, kita lihat dulu dan kita akan analisis satu persatu. Oke, pemeriksaan terhadap barang bukti membuktikan bahwa tersangka bersalah. Oke, pemeriksaan terhadap barang bukti. Oke, nah tata bahasa di sini adalah SPOK ya, SPOK. Nah, SPOK di sini juga minimal harus terdiri dari S dan P. Minimal dari S plus P atau predikat saja ya. Itu sudah boleh, sudah baku. Pemeriksaan terhadap barang bukti membuktikan bahwa tersangka pemeriksaan terhadap barang bukti membuktikan bahwa tersangka bersalah. Nah, ini kita lihat yang manakah yang termasuk subjek dan predikatnya. Oke, apakah ada di sini subjeknya, ada predikatnya? Pemeriksaan terhadap barang bukti membuktikan bahwa tersangka bersalah. Nah, supaya lebih mudah kita akan lihat dari sini. Di sini adalah predikat atau verbanya ya. Membuktikan itu verba ya. Bukan verba material ya. Oke. Nah, verba. Nah, pemeriksaan terhadap barang bukti, oke. Dan di sini adalah pemeriksaan terhadap barang bukti. Nah, ini termasuk sebagai subjek. Karena bisa diganti dengan itu, hal itu gitu kan. Hal itu membuktikan bahwa di sini bahwa tersangka ini adalah keterangan karena dipisahkan oleh konjungsi gitu kan. Itu konjungsi. Nah, di sini keterangan ya. Jadi SPK dan di sini sudah tepat ya, oke. Bahwa seminar itu membicarakan tentang upaya penanganan terhadap bencana alam gempa. Nah, di sini sudah ada kata bahwa di awal tidak ada kalimat dan ini adalah sudah keterangan ya. Oke. Lalu yang C, pihak sekolah menjelaskan bahwa kepada orang tua siswa mengenai, nah di sini terjadi ketidakefektifan gitu kan. Pihak sekolah menjelaskan bahwa kepada, dan di sini bisa ditulis pihak sekolah menjelaskan kepada bahwanya tidak perlu, bisa dihilangkan. Jadi ini menjadi ambigu kepada orang tua siswa mengenai peraturan sekolah. Nah, jadi ini salah ya. Lalu yang D, peran siswa mendengarkan tentang, nah di sini penggunaan tanda bacanya kurang tepat sehingga membuat maknanya menjadi ambigu atau memiliki makna ganda seperti itu. Jadi ini juga tidak tepat atau salah. Yang C, perusahaan itu telah memberikan kepada beberapa orang karyawan penghargaan. Nah, di sini kenapa salah? Karena di sini kekurangan tanda baca di sini menjadi ambigu. Di sini bisa perusahaan itu telah memberikan kepada beberapa orang karyawan penghargaan atau perusahaan itu telah memberikan kepada beberapa orang karyawan sebuah penghargaan seperti itu. Nah, di sini juga kurang yang namanya artikel sehingga kalimatnya menjadi ambigu. Ketika ditambahkan artikel, kalimat akan menjadi pas. Nah, jadi bukan hanya kelebihan yang menjadikan yang tidak baku, namun juga kekurangan. Yang poinnya sama-sama adalah ketika kalimat tersebut tidak ambigu, maka kalimat tersebut adalah baku. Namun ketika ambigu, itu menjadi kalimat tidak baku. Jadi yang paling tidak ambigu adalah yang A ya, karena dia sudah memenuhi minimal ada subjek dan predikat, itu adanya verba dan diakhiri dengan keterangan. Seperti itu. Jadi itu ya jawabannya ya. Oke, itu dia materi UTBK kali ini yang telah kakak berikan. Semoga sobat belajar bisa memahami materi tersebut dan juga semakin mengerti dengan materi UTBK tersebut dan makin semangat untuk menempuh SBMPTN dan tapi semoga juga bisa lolos dari SNMPTN ya. Tapi bagi nanti sobat belajar yang tidak hanya menggantungkan ke satu ujian saja atau SNMPTN, seleksi saja satu seleksi masuk SNMPTN, juga disarankan untuk belajar SBMPTN karena kan tidak ada yang tahu sih rezeki kita ada di mana, oke? Nah, sobat belajar, karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar, sampai jumpa.
jangan lupa belajar. Karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!